Sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Benar Tuhan, kerinduan kami adalah memuji mengagungkan nama-Mu selama-lamanya di sepanjang hidup kami. Dan kami doa di tempat ini, segala pujian, hormat, sembah, syukur kami hanya bagi satu nama yang kudus, nama yang penuh kuasa, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami doa biar kiranya pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan, karena kami tahu, kami percaya hati Tuhan disenangkan, hadirat Tuhan dicurahkan. Dalam hadirat Tuhan ada berkat, ada sukacita, ada mujizat. Artinya siapapun yang hadir dan menyaksikan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan ada kemenangan yang pasti Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami mau siapkan hati kami untuk lebih lagi diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Ajar kami, didik kami, bentuk setiap kami Tuhan, sehingga benar-benar benih firman akan bertumbuh, berakar dan berbuah. Kami yang terima firman bukan hanya cuma duduk diam jadi pendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami bersatu hati untuk hamba-Mu yang Kau percaya untuk menyampaikan firman. Kami berdoa buat hamba-Mu, urapan-Mu mengalir Tuhan. Sucikan layakan untuk bungkus di balik kaki salib-Mu Tuhan. Jika ada dosa mohon ampun, kelemahan tubuh Kau yang berikan kekuatan. Hamba terbatas, tanpa Tuhan gak bisa apa-apa tanpa Tuhan, tapi dalam pengurapan Tuhan ada kekuatan yang baru. Tuhan sanggup bahkan yang biasa luar biasa, yang lemah jadi kuat, yang tidak layak jadi layak untuk jadi berkat. Semua yang hadir pasti diberkati sempurna. Berbicaralah, karena kami siap untuk mendengarkannya dalam nama Yesus. Mari yang siap diberkati dengan sukacita, dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Haleluya, haleluya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu, jumpai kanan kiri depan belakangmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk minimal 2-3 orang kiri kananmu dengan senyuman yang paling manis. Sukacita Tuhan luar biasa. Yang jomblo senyumannya harus maksimal. Iya, kali aja yang di sampingmu adalah masa depanmu. Pak Pendeta di samping saya udah opung-opung Pak Pendeta. Cinta tidak mengenal usia. Apalah artinya sebuah angka. Haleluya. Tapi saya senang bisa jumpa saudara. Saya melihat semangat yang luar biasa. Saya melihat kesetiaan yang luar biasa dalam mencari Tuhan. Saya mau bilang saudara, orang yang semangat dan setia cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah dulu buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk langsung saudara yang boleh kitab, kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Yang gak boleh kitab, angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan. Sama-sama kita katakan. Nah, sebelum kita buka Alkitab kita saudara, saya mau ajak saudara untuk melihat satu gambar ini dulu saudara, sebagai pembuka kita saudara. Itu bicara tentang rancangan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, rancangan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, rancangan Tuhan. Saya mau bilang saudara, secara garis besar apa sih rancangan Tuhan dalam kehidupan setiap kita? Adalah bicara tentang supaya kita diberkati, supaya kita sukses, supaya kita berhasil, supaya kita menjadi anak Tuhan yang kuat, supaya kita bisa menikmati keselamatan, mencapai segala yang terbaik dan lain sebagainya. Tuhan punya rancangan yang luar biasa, dan Tuhan mau saudara dan saya mencapai dan menikmatinya. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan mau saya mencapai dan menikmatinya. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, Pak Pendeta, kalau Tuhan mau saya mencapai dan menikmatinya, kenapa sampai hari saya belum diberkati? Kenapa sampai hari saya belum sukses, saya belum berhasil? Kenapa sampai hari ini saya masih lemah ketika menghadapi masalah, tantangan, persoalan, saya belum kuat Pak Pendeta? Kenapa kalau Tuhan mau saya mencapai semua ini, kenapa saya belum menerima segala yang terbaik? Di mana rancangan Tuhan yang indah itu? Saya mau bilang saudara, untuk mencapai semuanya, untuk menikmati semuanya, ada kuncinya. Sama-sama bilang sama saya, ada kuncinya. Amin. Apa kuncinya? Yaitu bicara tentang firman Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, firman Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, firman Tuhan.
Amin. Kenapa? Karena firman akan menuntun saudara dan saya pada berkat Tuhan. Firman akan menuntun saudara dan saya pada kesuksesan, keberhasilan. Firman akan membuat saudara dan saya menjadi kuat dan lain sebagainya. Firman akan membuat saudara dan saya mencapai rancangan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Mungkin saudara akhirnya juga menatap saya sekali lagi dan berkata, Pak Pendeta, kalau bicara tentang firman Pak Pendeta, saya dengar firman. Kalau bicara tentang firman Pak Pendeta, saya dengar khotbah Pak Pendeta, baik di dalam gereja maupun di sosial media. Apalagi saya followersnya Pak Pendeta Marcel. Saya mau bilang saudara, apa yang kita baca, apa yang kita dengar adalah benih. Sama-sama bilang sama saya benih. Sama-sama bilang sama saya itu benih. Amin. Artinya apa? Saya mau bilang saudara, itu adalah benih dan akan berdampak dalam kehidupan setiap kita ketika dia ngalamin yang namanya pertumbuhan dan berbuah. Sama-sama bilang sama saya bertumbuh. Gambar selanjutnya, silakan tim multimedia boleh dibantu saudara. Jadi bicara tentang firman yang kita dengar, baik melalui yang kita baca maupun yang kita dengar melalui khotbah-khotbah, itu adalah benih, tetapi akan berdampak hanya jika, sama-sama bilang sama saya, hanya jika benih itu bertumbuh dan berbuah. Jadi selama benih itu tidak bertumbuh dan berbuah, itu tidak akan membawa dampak dalam kehidupan setiap kita. Makanya ada orang terima firman, tapi karena tidak bertumbuh dan berbuah, firman tidak berdampak apa-apa dalam kehidupannya. Makanya hari saudara, saya mau bilang saudara, yang menentukan firman itu akan bertumbuh dan berbuah, gambar selanjutnya adalah bicara tentang sikap hati kita. Sama-sama bilang sama saya sikap hati. Sama-sama bilang sama saya jenis hati. Amin. Makanya karena ini penting, Tuhan spesifik bicara tentang yang namanya perumpamaan seorang penabur. Untuk apa? Untuk supaya saudara dan saya punya sikap hati atau jenis hati yang benar. Baru kita buka Alkitab kita. Yuk, Matius pasalnya yang ke-13. Saya baca ayat yang ketiga, saudara 4, kita gantian 8. Kita akan baca sama-sama. Yuk, Matius pasalnya yang ke-13. Saudara bisa tandai karena kita akan kembali ke sana sepanjang pembahasan kita. Saya 3, saudara 4, 8 sama-sama. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Ayat yang ketiga, dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Ayat 4 silakan. Ayat yang kelima, sebagaimana sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Ayat 6, ya. Ayat yang ketujuh, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu semakin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Ayat 8 sama-sama, 3, ya. Dan sebagian jatuh di tanah yang ada yang 100 kali lipat, ada yang, kalau saudara perhatikan di dalam Matius 13 ada 4 jenis tanah saudara yang menggambarkan tentang apa? Sikap hati kita. Dan saya mau bilang saudara, ini hal penting untuk kita pahami. Sama-sama bilang sama saya, penting untuk dipahami. Kenapa? Karena ada banyak orang gak memahami yang namanya sikap hatinya saudara. Karena mereka tidak memahami sikap hatinya saudara, akhirnya mereka berpikir bahwa sikap hatinya adalah sikap hati yang subur, tanah yang subur. Sehingga apa saudara? Sehingga ketika mereka tidak mencapai rancangan Tuhan dalam kehidupannya, mereka akhirnya jadi kebingungan. Di mana rancangan Tuhan? Bahkan akhirnya ada banyak orang Kristen jadi negatif thinking sama Tuhan dan berkata, mana katanya Tuhan menyiapkan rancangan sejahteranya, katanya Tuhan menyiapkan rancangan yang terbaik, tapi sampai hari ini tanahku sudah subur, tapi aku gak mencapai semuanya itu. Kenapa? Karena dia gak punya pemahaman. Makanya hari ini saya akan ajak saudara untuk belajar sama-sama saudara dalam perumpamaan penabur ini saudara, dengan judul khotbah bicara tentang mencapai rancangan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, mencapai rancangan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, mencapai rancangan Tuhan. Amin. Lebih spesifik saudara, bicara tentang firman yang bertumbuh, berakar dan berbuah. Doa saya melalui firman Tuhan hari saudara, saya akan punya pemahaman yang benar sehingga firman bertumbuh dan berakar dan berbuah di hati setiap kita, sehingga melalui semuanya kita akan mencapai rancangan Tuhan yang luar biasa. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa jenis hati? Ya, bicara tentang yaitu yang tercatat dalam Matius 13 ini saudara. Yang pertama adalah jenis hati atau tanah pinggir jalan. Sama-sama bilang sama saya, tanah pinggir jalan. Sama-sama bilang sama saya, hati pinggir jalan.
Coba kita buka ayat 4 dan 19 saudara. Kita baca sama-sama saudara. Ayat 4 loncat ayat 19. Yang sudah di sana ayat 4 boleh bilang aku diberkati. 3 ya. Pada waktu ia menabur sebagian apa? Lalu datanglah apa? Kita loncat ayat 19 dikatakan apa? Kepada setiap orang yang tetapi tidak mengertinya datanglah si jahat dan di dalam hati orang itu itulah apa? Di pinggir jalan. Saya mau bilang saudara, kita pelajari yang namanya tekstur dari tanah pinggir jalan. Secara komposisi dia tetaplah tanah saudara. Komposisinya tetaplah tanah. Tetapi kalau saudara perhatikan, baik zaman dulu maupun zaman sekarang punya kesamaan, yaitu apa? Bicara tentang tanah pinggir jalan adalah tanah yang sengaja dikeraskan. Betul ya? Tanah pinggir jalan adalah tanah yang sengaja dikeraskan supaya apa? Ketika jalan itu dibangun, tanah di sampingnya yang keras bisa menopang jalan itu saudara, sehingga tidak mudah goyah, akhirnya tidak mudah membuat jalan itu jadi retak. Saya percaya, saya walaupun bukan jurusan teknik sipil, tapi saya percaya statement saya betul. Betul ya? Yang jurusan teknik sipil ada? Oh enggak ada ya, semua jurusan kerajaan sorga ya. Amin ya, haleluya, praise the Lord. Nah saya mau bilang ya, tanah di pinggir jalan tipikalnya adalah tanah yang keras. Nah, dan apa maksud Tuhan bicara tentang perumpamaan di pinggir jalan ini saudara? Tanah pinggir jalan adalah bicara tentang begini saudara. Karena tipikalnya adalah keras, ketika benih firman itu ditabur, benih firman tidak bisa masuk ke dalam dan tetap ada di atas dari tanah itu saudara, sehingga tidak ngalamin yang namanya bertumbuh, berakar, apalagi berbuah saudara. Ini gambaran tentang apa? Ada banyak orang Kristen ke gereja tapi sikap hatinya keras saudara. Shalom. Ada banyak orang Kristen ke gereja tapi pendeta udah khotbah sampai amandel udah mau keluar, nggak dia terima saudara. Iya, pendeta udah apa itu melipat tuh papa, tapi setiap pendeta khotbah so tahu banget di pendeta. Saya lebih senior dari pendeta ini. Saya sudah mengalami pahit asemnya kehidupan. Saya sudah pernah merasakan kecutnya ketek kehidupan. Nggak usah so tahu pendeta. Akhirnya apa? Dia pulang nggak bawa apa-apa karena hatinya keras. Saya mau bilang ya, sekalipun kita terima firman yang sama, tapi yang menentukan kita diberkati ketika kita pulang tergantung sikap hati kita. Dan kalau kita punya sikap hati yang keras, saya mau bilang saudara, tidak akan ada berkat yang kita bawa pulang saudara. Alkitab bilang apa saudara? Mereka akhirnya tidak mengerti. Karena urutannya begini saudara. Yuk kita sedikit belajar hari ini saudara. Bicara tentang urutannya seperti ini saudara. Ketika kita membaca dan mendengar, itu gambaran tentang benih firman Tuhan ketika ditabur. Akan akhirnya menjadi pengertian dan bertumbuh, berlanjut, berakar dan berbuah. Tergantung satu fase yang sangat penting yang namanya sama-sama bilang sama saya, menerima. Orang dengan sikap hati yang keras, mau seperti apapun firman itu baiknya luar biasa, dia akan menolaknya. Kenapa? Karena hatinya keras. Saya mau bilang saudara, lembutkan hatimu. Amin. Jangan keraskan hatimu. Nggak apa-apa saudara. Orang bilang ngapain lu kan orang Ambon, Batak, Manado, Papua. Hatinya keras. Saya ngerti, saya orang Manado. Kita memang orang Ambon, Batak, Manado, Papua punya hati yang keras. Tapi saya mau bilang saudara, kalau soal firman, lembutkan hatimu. Amin. Jangan keraskan. Nggak apa-apa dibilang, tampang sangar hati Hello Kitty. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa dibilang, tampang udah sangar begitu, hati labubu, labu-labu. Nggak apa-apa. Yang penting firman Tuhan itu bertumbuh. Amin. Karena saya mau bilang saudara, ketika firman Tuhan itu bertumbuh di hati setiap kita, akan berakar dan berbuah dan membawa kita pada rancangan Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, jangan keraskan hatimu. Bilang sama yang ngomong, lu yang keras. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah, yang kedua saudara, apa jenis hati yang firman Tuhan sampaikan dalam perumpamaan ini saudara? Yang kedua adalah jenis hati yang berbatu. Sama-sama bilang sama saya, hati yang berbatu.
Sama-sama bilang, sama saya tanah yang berbatu. Ayat 5 dan 6 loncat 20 dan 21. Yuk sama-sama kita baca ayat 5 dan 6, kita baca sama-sama. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3, ya, sebagian. Lalu karena tanahnya tipis, ayat yang ke-6. Tetapi layulah ia dan menjadi apa? Tidak berakar. Loncat ayat 20 dan 21 dikatakan apa? Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah, dan segera menerimanya dengan gembira. Sama-sama bilang, sama saya menerima dengan gembira. Ayat 21, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang apa? Karena firman itu, orang itu pun segera. Berbeda dengan poin yang pertama, dengan jenis yang pertama. Tanah yang berbatu ini saudara, dia punya tanah yang lembut tidak keras. Tapi sayangnya hanya sedikit saja tanahnya. Artinya apa? Ketika firman itu datang, benih firman itu ditabur, dia bisa masuk dan ngalamin pertumbuhan. Tetapi tidak berakar saudara. Sehingga ketika yang namanya dalam pertumbuhannya, badai datang, masalah, tantangan, persoalan datang, pertumbuhannya langsung gampang dihancurkan. Ini bicara tentang apa? Orang yang terima firman tetapi tidak merenungkannya saudara. Orang yang terima firman tapi cuma di gereja dia baca firman, dia tidak renungkan firman itu saudara. Saya mau bilang ya, saudara baca firman di gereja itu nggak cukup untuk kita. Saudara dengar khotbah 30 menit di gereja itu nggak cukup untuk dirimu menjalani kehidupanmu. Nah sayangnya ada banyak orang cuma baca itu hari Minggu aja. Aplikasi Alkitab ada di handphonenya, dia buka cuma hari Minggu. Senin sampai Sabtu TikTok terus, Facebook terus, Instagram terus. Saya mau bilang saudara, itu nggak cukup, amin. Saya mau bilang saudara, makanya pemazmur berkata, renungkanlah itu seminggu sekali. Renungkanlah itu setiap minggu. Setiap hari. Alkitab bilang setiap hari. Yes. Siang dan artinya apa? Setiap saat renungkan firman supaya firman itu bertumbuh. Artinya apa? Saya mau bilang saudara, ketika kita baca firman jangan cuma di gereja, ketika kita pulang kita renungkan, kita ingat, maka itulah yang akhirnya bisa membuat firman itu bertumbuh di hati kita. Saya sebagai seorang hamba Tuhan, sekalipun saya bertahun-tahun baca Alkitab bolak-balik, tinggal lembaga Alkitab karyawan yang belum saya hafal saudara. Tapi setiap hari, bahkan tadi pagi hari Minggu, ketika saya buka mata yang pertama kali saya lakukan, baca Alkitab, renungkan firman saudara. Saya mau bilang saudara, itu yang akhirnya bisa membuat firman itu berakar di hati saya. Saya mau bilang saudara, ayolah. Karena kalau tidak, saya mau bilang saudara, kita nggak punya daya tahan saudara. Amin. Bilang kanan kiri, mau baca firman, renungkan firman. Di situ ada pertumbuhan yang akan membawa pada rancangan Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang ketiga, apa? Bicara tentang jenis tanah yang Tuhan sampaikan dalam Matius 13. Yang ketiga adalah jenis tanah semak duri. Sama-sama bilang sama saya semak duri. Sama-sama bilang sama saya tanah penuh semak duri. Kita lihat ayat 7 dan 22. Yuk ayat 7 yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3, ya, sebagian jatuh di mana? Gak kelihatan, ada di ayatnya tapi hanya orang beriman yang bisa melihatnya. Yuk Matius 13 ayat 7. Sering. Haleluya. 3, ya, sebagian lagi apa? Sampai mati. Ayat 22 dikatakan apa? Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah apa? Lalu kekhawatiran dunia ini dan menghimpit firman itu sehingga apa? Yang menarik dari jenis yang ketiga ini tanah yang subur saudara. Iya kan? Ini tanah yang subur. Kenapa? Karena ada pertumbuhan di sana. Bisa berakar di sana. Tapi sayangnya dalam proses pertumbuhannya, dia izinkan yang namanya ketakutan dan kekhawatiran menghimpit firman yang sementara bertumbuh. Akhirnya hancurlah firmannya.
Daripada tim saya nongkrong di belakang sambil minum kopi, kita undang dia. Silakan tim saya boleh maju ke depan. Dia adalah gambaran benih yang sementara bertumbuh, saudara. Makanya sini aja. Makanya masih kecil. Dia benih yang sementara bertumbuh. Bertumbuh dengan baik, saudara. Berakar dengan baik. Tapi orang dengan sikap hati ini, saudara, mengizinkan semak duri ikut bertumbuh bersama benih firman. Kita undang semak duri. Silakan, ayo cepat, semak duri. Alkitab mencatat semakin besarlah semak duri itu. Makanya besar-besar ini semak duri, saudara. Haleluya. Semak duri bertumbuh, Alkitab mencatat semak duri menghimpit firman itu. Jadi firman Tuhan yang sementara bertumbuh dihimpit, ayo lebih himpit lagi. Nggak apa-apa, sesuai firman. Zoom out lagi, zoom out lagi, zoom out lagi. Nah, biar kelihatan himpitannya. Jadi dihimpit. Nggak apa-apa. Alkitab mencatat sampai remuk. Kau lihat, jemaat senang, kau menderita. Tenang, disclaimer, BPJS-nya udah aktif, tenang aja. Jadi saya mau bilang sekali lagi, saudara, firman Tuhan di nggak apa-apa. Kita harus rela berkorban. Semangat. Jadi ketika firman Tuhan sudah mulai bertumbuh, karena dia izinkan semak duri bertumbuh, gambaran tentang ketakutan dan kekhawatiran, akhirnya firman yang sementara bertumbuh itu dihimpit oleh ketakutan dan kekhawatiran. Tapi saya belum baca sih, tinggal kepala. Tapi habis ini kalau bapakmu nonton, udah nak, nggak usah pelayanan lagi nak. Tapi ya, kita harus fokus ya. Sorry, saya lagi harus serius ini, oke? Tahan begitu aja terus, oke? Nah jadi ini bicara tentang apa sih? Ada banyak orang Kristen ketika firman Tuhan disampaikan, dia terima dengan sukacita. Oh, aku percaya, oleh bilur-bilurnya aku sembuh. Tapi dalam perjalanan kehidupannya dia tetap izinkan ketakutan juga ngalamin pertumbuhan di sana. Sehingga apa? Yang tadinya dia sudah punya iman, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus aku pasti sembuh. Ketakutan akan penyakitnya. Wah, dokter bilang aku sudah stadium akhir, kayaknya nggak akan sembuh lagi. Akhirnya meremukkan firman yang sementara bertumbuh. Ya kan? Ada banyak orang awalnya dia terima firman, oh aku percaya Tuhan sanggup memberkati aku. Tapi dia izinkan kekhawatiran, tapi bagaimana nih utang-utangku semakin besar ya, aku sanggup nggak melunasinya. Firman tadi dihimpit oleh iya. Tadi di cabang sebelumnya ada bilang, ih pak udah pucet pak. Gak apa-apa, bikin dia makin glowing saudara. Tapi apa yang harus saya lakukan Pak Pendeta kalau begitu? Saya mau bilang saudara, kuncinya ketika ketakutan, kekhawatiran mulai muncul, langsung potong, langsung cabut sampai ke akar-akarnya. Supaya apa saudara? Firman bertumbuh, berakar dan berbuah dan membawa kita pada rancangan Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Bilang sama kanan kirimu, jangan ada ketakutan, jangan ada kekhawatiran, supaya imanmu bertumbuh, firman itu bertumbuh dan membawamu pada rancangan Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir saudara, yang keempat, apa jenis tanah yang Tuhan sampaikan dalam perumpamaan ini saudara, dalam Matius 13? Yang keempat adalah tanah yang subur. Sama-sama bilang sama saya, tanah yang subur. Sambil lima musik saya undang maju ke depan saudara. Ayat yang ke-8 dan 23 saudara. Yuk, ayat yang ke-8 yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati.
3, ya. Dan lalu apa? Sekali lagi saudara, dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu apa? Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang ayat 23 dikatakan apa? Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah apa? Mengerti, dan karena itu ia apa? Ada yang 100 kali lipat, ada yang 6, ada yang... Saya nggak akan masuk terlalu dalam untuk menjelaskan tentang tanah yang subur ini. Kenapa? Karena saya sangat percaya saudara sudah memahami apa yang dimaksudkan dengan tanah yang subur. Tanah di mana firman akan bertumbuh, berakar dan berbuah dengan sangat baik. Tapi yang tadi pagi Tuhan ingatin saya untuk saya sampaikan kepada jemaat adalah bicara tentang tanah yang subur harus dirawat dan dijaga. Sekali lagi, tanah yang subur harus dirawat dan Kenapa? Karena iblis tidak senang saudara dan saya mencapai rancangan Tuhan. Makanya dia akan berusaha supaya firman tidak bertumbuh dengan cara apa? Merusak tanah hati kita. Saudara pikir iblis gak ke gereja? Dia ke gereja untuk mau menghancurkan tanah kita yang subur. Makanya saya pernah tanya kan, iblis lebih banyak kira-kira di mana? Di diskotik atau di gereja? Yang iblis boleh angkat tangan? Oh enggak. Di gereja, ngapain di diskotik? Udah iblis-iblis semua. Iblis juga geli lihat orang di diskotik. Gua aja iblis gak gitu-gitu amat. Iya. Tapi saya mau bilang ya, buat saudara yang nonton online ya, iblis aja ke gereja. Kau cuma duduk di rumah, woi. Habis ini saya dikejar netizen. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, bicara tentang tanah yang subur, saya percaya saudara mengerti tentang konsep tanah yang subur, di mana benih firman Tuhan akan bertumbuh, berakar dan berbuah di hati setiap kita. Tapi saya mau bilang saudara, Tuhan taruh di hati saya, tanah yang subur ini harus dijaga dengan baik, harus dirawat dengan baik. Karena jika tidak, tanah yang tadinya subur bisa berubah menjadi tanah yang gersang, bisa berubah menjadi tanah yang keras, bahkan seperti tanah pinggir jalan tadi, sehingga firman Tuhan tidak bisa bertumbuh di sana, saudara. Ada banyak orang Kristen, saya sangat percaya begini, ada banyak di antara kita yang memulai kekristenan dengan sikap hati bagaikan tanah yang subur, di mana setiap dengar firman, setiap dengarkan yang namanya khotbah, belum selesai pendeta ngomong dia udah amin. Supaya yang udah mau tidur bangun lagi. Kan ada kan jemaat gitu, amin, haleluya, praise the Lord. Apalagi kalau baru gajian, pendeta baru, syah, amin. Tapi saya mau bilang saudara, karena keadaan, karena sikap orang, karena kekecewaan, ada banyak orang sikap hatinya berubah jadi keras. Ada orang-orang yang dulu setiap firman Tuhan disampaikan dia terima dengan sukacita. Tapi ketika karena pernah dikecewakan, karena keadaan, akhirnya firman disampaikan dia sama aja, dusta semua, dusta. Cuma aku dengar apa? Dusta. Kenapa? Karena nggak jaga hati itu, saudara, tetap subur. Saya mau bilang jangan izinkan itu akhirnya merubah kita, saudara. Sebelum saya tutup khotbah saya, tahun 2017-2018 itu saudara, saya belum dengan segala kerendahan hati seviral sekarang gitu. Saya belum pendeta industri gitu saudara. Saya masih pendeta akap.
pendeta antar kota, antar provinsi, saudara. Ya, jadi dari 2015 saya tuh dipercayakan untuk ke Manado, ke Surabaya, Medan, Manado, pokoknya keliling-keliling, saudara. 2017-2018 saya pelayanan ke Manado. Dan saya ingat banget saya naik pesawat hari Sabtu, saudara. Waktu itu di dalam pesawat itu full banget, saudara. Dan saya duduk dapat kursinya karena terlambat check-in. Sudah kurang lebih 3-4 kursi dari paling belakang, dari toilet, saudara. 3-4 kursi. Saya di sebelah kanan dan dapat tempat duduk di tengah-tengah. Itu tempat duduk yang memacu adrenalin, saudara. Karena kita akan berjuang supaya dapat handrestnya, saudara. Jadi walaupun udah gatal kita tahan, nanti diambil orang. Dan ternyata kurang lucu, saya nggak akan pakai di sesi terakhir. Tapi saya duduk di situ, saudara, dan rame banget. Kemudian yang menarik adalah di samping saya ada seorang bapak. Biasalah bapak-bapak, biasa kalau udah naik gitu dia sibuk sendiri, fokus sendiri. Di samping saya ada seorang ibu, saudara. Namanya ibu-ibu kan kalau diem tuh kayaknya menderita ya. Kayaknya untuk bertahan tanpa bersuara tuh bikin dia keringet dingin gitu, saudara. Iya, jadi dia udah nggak tahan untuk ngomong. Jadi pesawat begitu take off, langsung dia tanya sama saya, mau kemana, Mas? Kita kan satu pesawat, Bu. Iya kan? Satu pesawat dia tanya mau kemana. Emang ini angkot yang bisa kita melewati Makassar. Yuk pilot kiri. Tapi namanya ibu-ibu kan ya butuh pertanyaan, butuh opening speech gitu sudah. Nah ya udah, tapi ya udahlah, saya memaklumi itu, saya lanjut ngobrol. Akhirnya ngobrol-ngobrol. Dan yang menarik saya menemukan ibu ini ternyata dulunya dia seorang hamba Tuhan dan dulunya dia seorang pengerja. Dia pelayanan di gereja, tapi dia bilang saya nggak mau lagi pelayanan di gereja. Saya beberapa tahun ini hanya pelayanan di persekutuan doa aja. Karena saya nggak mau lagi pelayanan di gereja. Apa itu gereja? Lagi. Jadi ibu ini kepahitan, dia bilang, apa itu gereja? Di Zoom lagi, weh. Ya, tapi dia bilang begini, saudara. Hah, apa itu gereja? Pelayan-pelayan gereja munafik semuanya. Di depan kelihatan baik, di depan kelihatannya tulus, di belakang busuk. Apa itu? Di depan shalom, shalom, shalom. Di belakang ngomong. Apa itu pelayan-pelayan gereja? Terus dia lanjut. Apalagi itu pendeta-pendeta. Dia bilang pendeta-pendeta juga otaknya perpuluhan semuanya. Kan kita belajar ilmu psikologi ya. Saya mau bilang buat bapak-bapak, shalom bapak-bapak. Kalau istrimu sudah begitu jangan dilawan, Pak. Bilang aja, siap Pak. Yes, betul, betul. Papa dukung, gitu. Itu paling aman. Jadi ketika begitu saya, ya udahlah, saya, oh iya, betul. Iya. Sampai akhirnya tibalah di pertanyaan yang paling saya tidak harapkan. Ibu ini tanya, masnya kerja apa? Saya langsung doa dalam hati, Tuhan, sebagai seorang pendeta aku nggak boleh dusta Tuhan. Tapi ini keselamatan terancam Tuhan.
Akhirnya saya bilang, Tuhan kasih hikmat supaya bisa menjawab pertanyaan ibu. Dan puji Tuhan, Tuhan kasih hikmat. Saya bilang, kamu kerja apa? Masnya kerja apa? Saya bilang, saya kerjanya tolong-tolong orang. Bener dong. Kan pendeta kerjanya tolong-tolongin jemaat, betul kan? Nolongin jemaat supaya memahami firman, nolongin jemaat untuk supaya berdoa ketika dalam masalah konseling bisa diarahkan pada solusi. Betul. Tolong-tolong orang. Tolong-tolong macam apa, bagaimana itu? Bagi-bagi duit ya? Ya ada juga sih jemaat yang minta-minta pendeta ya, tapi oh iya juga ya. Ya tolong-tolong orang yang bagaimana? Sosial ya? Ya. Pokoknya itu akhirnya dia sikat. Oh pendeta saya kena pendetain dia. Tuhan Yesus. Tapi ingat, ini kan pesawat ke Manado, saudara. Dan saya sudah pelayanan di Manado dari tahun 2015. At least 2 tahun saya pelayanan di Manado. Dan Manado adalah daerah mayoritas Kristen. Dan saya duduk di belakang, toilet di paling belakang. Jadi penumpang kalau mau ke toilet, mereka akan ke belakang. Dan ada penumpang-penumpang yang mereka berjalan. Tahun 2017 belum ada COVID, tidak ada pakai masker. Jadi ketika dia berjalan ke belakang nih penumpang ini, dia lihat saya. Dia senyum. Dia balik dia. Apakah cuma satu? Banyak. Lewat. Si ibu ini. Dia mulai curiga. Saya udah berpikir, apa saya ngaku orang Thailand aja kali ya? Iya kan, Thailand kan, Saudi Cup, 6 klub koi nai, pung tarak tak tak tung. Tapi masa mau susah? Sampai akhirnya ada seorang penumpang, dia ke belakang, dia lihat saya, nggak cuma senyum. Satu tarikan nafas dia bilang shalom. Si ibunya langsung, jangan-jangan kamu pendeta, darah Yesus tuh. Tapi kan hikmat Tuhan gak berhenti di sana, saudara. Jadi pertanyaannya saya jawab dengan pertanyaan, emang ibu kepahitan apa sih sama pendeta? Coba cerita sama saya. Oh ibu, kalau ibu-ibu udah dipancing itu langsung akhirnya puji Tuhan jam makan datang. Saya lihat waktu, puji Tuhan tinggal 2 jam lagi nyampe Manado, saudara. Akhirnya udah, habis makan saya langsung pura-pura tidur aja. Biar leher udah sakit, saya pura-pura tidur aja, bertahan, gak apa-apa lah. Dan saya mau bilang, puji Tuhan, sampai landing, sampai kita berpisah, gak ketahuan saya pendeta. Perlindungan Tuhan itu sempurna, saudara. Ya. Tapi mungkin setelah viral kemarin, mungkin dia tahu, oh ternyata dia pendeta. Emang pendeta-pendeta penipu, busuk nih pendeta. Tuhan Yesus. Tapi kenapa saya bagikan kesaksian itu, saudara? Kita bisa melihat ibu ini awalnya dia punya hati yang subur, saudara. Tapi karena kebencian, kepahitan, kekecewaan merubah hati yang subur tadi menjadi hati yang keras, saudara. Saya mau bilang, saudara, tetap jaga hati kita dengan baik. Setiap kita dilahirkan dengan hati yang subur.
Saya percaya setiap kita memulai kekristenan dengan hati yang subur, dijaga itu dengan baik, saudara. Makanya Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala waspada. Gembala sidang kita ngalamin banyak hal yang mengecewakan, saudara. Tapi kenapa beliau tetap seperti ada hari luar biasa? Karena beliau tetap jaga hatinya, tetap menjadi hati yang subur, saudara. Saya mau bilang, saudara, tetap jaga hatimu. Jangan izinkan keadaan, tindakan, perkataan orang lain merubah sikap hatimu yang subur, karena itu akan merugikan dirimu sendiri. Tetap jaga hatimu yang subur itu, supaya ketika benih firman Tuhan ditabur, itu akan bertumbuh, berakar dan berbuah, dan membawamu pada rancangan indah yang sudah Tuhan sediakan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, jaga hatimu dengan baik, tetaplah subur, bertumbuh, berakar dan berbuah, mencapai rancangan Tuhan yang luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah, yang diberkati, boleh lambaikan tanganmu, sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Ku mau sepertimu, Yesus, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Lebih sungguh lagi, angkat suaramu, angkat tanganmu buat Tuhan. Ku mau, sepertimu Yesus, disempurnakan dalam setiap langkah Tuhan, memuliakan. Sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Sampai kita boleh bangkit berdiri, angkat suaramu, katakan. Mari doa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan akan setiap kita bahwa Tuhan punya rancangan yang indah. Tapi kuncinya tetap jaga sikap hati kita baik. Jaga sikap hati kita seperti tanah yang subur, sehingga firman Tuhan yang menjadi kunci kita mencapai rancangan Tuhan akan tetap bertumbuh, berakar dan berbuah. Mungkin saudara berkata, tapi hatiku hancur karena keadaan dan tindakan orang lain. Taruh tangan kananmu di dada, berdoa buat hatimu. Tuhan pulihkan hati setiap kami, supaya hati kami tetap menjadi tanah yang subur, yang siap untuk ditabur. Sehingga benar-benar Tuhan, benih firman akan bertumbuh, berakar dan berbuah, dan membawa kami pada rancangan yang luar biasa yang sudah Tuhan sediakan. Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan. Pulihkan hati kami Tuhan, jamah hati kami Tuhan, sembuhkan hati kami Tuhan. Sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Pulihkan kami Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang bagai emas yang murni. Bapa, sebuah kasih yang selalu memberi Tuhan. Amin. Bagai air yang tiada. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Sama Tuhan, kita mau terima yang terbaik kuasa tubuh darah Tuhan Yesus. Bagikan iman dan percaya kita sama-sama. Roti dan anggur yang sebentar kita akan terima.
Dengan mengubahkan setiap kita, menyucikan, menyembuhkan setiap kita. Katakan pujian ini sama-sama umat Tuhan. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari mati, beri kemenangan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu dan darahmu, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Oh, tubuhmu Yesus. Kita bangkit berdiri sama-sama umat Tuhan. Kita siapkan hati kita yang terima yang terbaik di sore malam hari ini. Kuasa tubuh darah Tuhan Yesus yang menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Dengan iman kita sama-sama malam hari ini. Tubuh dan darahmu, dan darahmu bagikan iman percaya kita sama-sama malam hari ini. Terima yang terbaik kuasa tubuh darah Tuhan Yesus menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami, sempurnakan hidup kami. Puji nama Tuhan saudara, selamat malam, shalom saudara. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Senang boleh melayani kembali jemaat Tuhan di tempat ini. Sebelum kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus, kita akan renungkan satu perikop firman Tuhan yang akan saya bacakan bagi jemaat Tuhan. Dalam Markus 10 ayat yang ke-46 sampai dengan 52, saya bacakan bagi jemaat Tuhan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanan. Dalam Markus 10 dijelaskan, diceritakan ada seorang yang buta namanya Bartimeus, saudara.
Yesus sedang jalan keluar dari Yeriko bersama dengan murid-muridnya. Lalu Bartimeus, seorang yang buta yang tidak bisa melihat ini, dia mendengar bahwa ada juru selamat yang datang, Mesias yang datang. Makanya saat Yesus lewat, Bartimeus berseru, bukan Yesus tolong saya, namun Yesus anak Daud kasihanilah aku. Itu adalah sebutan mesianik yang diutarakan sama Bartimeus. Karena dalam perjanjian lama dinubuatkan akan lahir seorang raja yang menyelamatkan. Raja yang lahir yang dijanjikan adalah raja yang lahir dari keturunan ini, Raja Daud. Makanya saat Yesus lewat, ia teriak semakin kencang. Orang-orang sekitarnya bilang, shh, diam, jangan berisik. Namun ternyata saat sekiranya samping dan kanan kirinya bilang dia suruh diam, semakin keraslah dia. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Tuhan Yesus berjalan tidak mau menjumpai Bartimeus. Namun karena imannya menarik perhatian Allah. Lalu Allah bilang, Tuhan Yesus bilang begini, panggillah dia. Lalu ia berjalan. Saat dia sampai ke hadapan Tuhan Yesus tanya begini, apa yang kau kehendaki aku perbuat bagimu? Iman Bartimeus besar luar biasa. Seorang pengemis kalau ditanya mau apa, dia pasti akan bilang seperti ini, saya butuh uang untuk saya bisa beli makanan. Saya butuh pakaian agar saya dihangatkan. Namun imannya Bartimeus berbeda. Apa yang hendak aku perbuat bagimu, kata Tuhan Yesus. Bartimeus bilang begini, Rabuni, aku ingin melihat. Aku ingin melihat. Dan Alkitab mencatat begini saudara. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan. Kata dari menyelamatkan di terjemahan aslinya adalah sozo. Apa itu sozo? Sozo adalah membuat kembali menjadi utuh. Saat Bartimeus minta sama Yesus, dia tahu kepada siapa dia minta, kepada siapa dia berharap. Kalau pengemis yang lain, dia akan minta uang, dia akan minta makanan, dia akan minta pakaian. Namun Bartimeus punya iman yang besar. Dia minta keutuhan dari Tuhan. Makanya Tuhan Yesus bilang, imanmu telah membuat engkau utuh. Imanmu telah menyelamatkan engkau, imanmu telah menyembuhkan engkau. Makanya hari ini saudara, kita akan makan tubuh dan darah Tuhan Yesus saat kita terima sozo dari Tuhan, yaitu kesembuhan, keutuhan diberikan bagi saudara hari ini. Kemarin saya sampaikan saudara ya, nggak terasa tiba-tiba kita mau persiapan Natal lagi. Nggak berasa tiba-tiba udah mau Desember lagi. Nggak berasa kuartal 4 udah mau ke tengah-tengah lagi. Namun saudara imani, saudara percaya, tetaplah berharap sama Tuhan. Masih ada waktunya Tuhan untuk menolong saudara hari ini. Apa yang menjadi kekurangan saudara hari ini, minta doa sama Tuhan, punya iman yang besar karena Tuhan kita besar. Saya bersyukur ada di gereja ini, gereja Tiberias, di mana saya dikasih kesempatan sama Tuhan pernah melayani bersama dengan mendiang Papa Riyaji. Saat saya nemenin Papa Riyaji, altar call, iman Papa Riyaji luar biasa. Ada seorang bilang, Pak, jantung saya bocor Pak. Pak, saya sakit Pak. Saat saya nemenin Papa Riyaji, saya lihat mengerikan sekali. Namun iman Papa Riyaji memenangkan pandangan kita hari ini di hadapan Tuhan. Papa Riyaji bilang begini, ya jantung you baru hari ini. Hari ini saudara, kita harus perkatakan hal yang besar karena Tuhan kita besar. Hari-hari ini kita bilang kita gak berani berdoa minta, bukan karena saudara mengucap syukur kadang-kali, namun karena saudara takut dikecewakan. Saudara hari-hari ini takut untuk minta karena saudara takut gak didengar doanya sama Tuhan. Tapi Tuhan ingatkan sama saudara, carilah maka kau akan mendapat. Mintalah maka kau akan mendapatkan. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Iman berbicara dengan tindakan hari ini. Saudara harus punya iman, saudara harus bertindak. Punya iman yang besar, punya iman yang hebat. Hari ini kita terima perjamuan kudus, perkatakan setiap kata, setiap doa, setiap iman. Agar Tuhan memberikan keutuhan buat kita. Tuhan memberikan kesembuhan buat kita. Tuhan memulihkan keadaan kita, katakan amin. Kasih tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita siapkan hati kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih buat kesempatan di malam hari ini kami kembali boleh hadir, berkumpul, memuji, menyembah nama Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari dengan iman sama-sama ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga,
inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertombak, yang tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama dengan keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak, yang ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuh, jiwa, dan roh kami sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Tuhan Yesus Kristus yang ditombak, yang ditikam di atas kayu salib, agar kami bersama dengan keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor, aku tolak sakit ginjal. Dimanapun kami melangkah dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari terima. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kembali sama-sama saudara, kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Kembali dengan iman sama-sama ikuti doa saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumbah, yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru, yang kekal, yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku janji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama dengan keluarga-keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak perceraian. Jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak berdusta, tidak menipu, agar doa-doa kami penuh dengan kuasa. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri, agar apa yang kami pegang, apa yang kami kerjakan di dalam kebenaran, Tuhan buat kami berhasil. Aku tolak segala fitnah atas diri kami, aku tolak fitnah atas keluarga dan gereja kami. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami berkumpul di bumi, berkumpul di sorga, punya rumah yang indah di bumi, punya rumah yang indah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami sempurna sehat, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa, anak-anakku pandai cerdas, masa depannya indah. Oleh darah Yesus, jantungku sempurna. Oleh darah Yesus, ginjalku sempurna. Oleh darah Yesus, paru-paruku sempurna. Oleh darah Yesus, darahku normal. Aku tolak darah tinggi, aku tolak darah rendah, aku tolak darah manis, aku tolak diabetes, aku tolak alergi udara, alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak syaraf kejepit. Aku doa, aku tolak sakit perut, aku tolak sakit mah. Hari ini aku sembuh. Silakan Anda berdoa masing-masing, naikkan doamu dengan iman pengharapan di hadapan Tuhan. Mari doa dan minta sama Tuhan. Tuhan yang berperkara ganti saudara, Tuhan yang memberi kemenangan dalam hidup saudara. Dalam nama Tuhan Yesus. Kembali sama-sama dengan iman. Tuhan Yesus, Engkau yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus kuasanya lebih daripada roti mana. Yang pertama, bangsa Israel dengan roti mana makan tidur diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus kami pun diberkati sama Tuhan, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak kekurangan. Yang kedua, bangsa Israel dengan roti mana setiap hari jubah baru, baju baru. Artinya kami mulia. Aku percaya dengan perjamuan kudus aku mulia, terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus, pesta di sorga. Yang ketiga, bangsa Israel dengan roti mana setiap hari kasut sepatu baru, artinya punya roh majikan. Aku percaya dengan perjamuan kudus aku diangkat naik,
tidak turun menjadi kepala, tidak jadi ekor, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku, karirku, studiku, pelayananku, rumah tanggaku, kesehatanku diberkati Tuhan puluhan kali ganda, ratusan kali ganda. Segala penderitaan, segala penyakit hari ini disembuhkan, diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, darah kehidupan, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terpuji nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama setiap kita yang telah menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, angkat tinggi kedua tangan kita, kita mengucap syukur di sore malam hari ini kita boleh menyatu dengan tubuh darah Tuhan. Kita percaya setiap kita yang menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus, kita tinggal dalam Tuhan dan Tuhan Yesus melalui kuasanya tinggal dalam setiap kita. Naikkan apa yang menjadi doamu, pergumulanmu, kerinduanmu sama Tuhan Yesus. Naikkan sama Tuhan. Dia Allah yang terlebih besar dari masalah kita. Dia Allah yang terlebih besar di setiap pergumulan dalam hidupmu. Dia Allah yang terlebih besar di setiap sakit penyakit kita. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku. Dalamku selama-lamanya. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan, saudara. Kita akan berdoa bagi minyak urapan. Saudara di tempat ini yang bawa minyak, saudara yang di rumah yang menyaksikan ibadah ada minyak urapan, kita angkat minyak urapan tinggi-tinggi, kita berdoa bagi minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang telah memberi perintah kepada gembala sidang gereja Tiberias tertulis di langit untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Kami serahkan setiap tetes dari minyak urapan ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus yang pertama. Minyak urapan untuk memuliakan Allah dan kami manusia. Minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, mengusir setan dan roh jahat. Minyak urapan menghancurkan segala kutuk. Minyak urapan menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami. Kami doa setiap botol, setiap pot, setiap tetes minyak urapan ini mengandung janji Allah. Artinya diolesi kepada yang sakit terima kesembuhan. Diolesi pada pintu rumah Tuhan, jaga lindungi sertai ada kemenangan. Bahkan anak-anak muda yang diurapi menjadi generasi juara. Anak-anak kecil yang diurapi tidak masuk rumah sakit, tumbuh kembangnya sempurna, bisa berbicara dengan lancar dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa menyerahkan setiap lembar pokok doa yang akan dibawa di malam hari ini. Hamba doa setiap kata, setiap tulisan, Tuhan dengar hati mereka, Tuhan tahu yang terbaik buat mereka. Hamba berdoa, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Hamba percaya, hamba punya iman, doa kami didengar sama Tuhan, di mulut kami ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, hamba bersyafaat menyerahkan setiap jemaat Tuhan yang hadir. Terima kasih buat ribuan orang yang hadir, bahkan juga ribuan jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah pada hari ini. Hamba doa, hamba imani, apapun yang sedang mereka alami hari ini, terus mereka dapat berkata dengan iman mereka, Tuhan baik, Tuhan setia, Tuhan menyertai setiap kami. Hamba berdoa menyerahkan setiap pasangan suami istri yang hadir diberkati, saling kasih, saling mengampuni, saling mengucapkan berkat, saling menajamkan di dalam Tuhan. Hamba berdoa mereka saling kuat di hadapan Tuhan. Bahkan juga orang tua single parent yang hadir diberkati Tuhan. Tuhan tak pernah biarkan mereka sendirian. Tuhan gak akan membiarkan mereka untuk meminta-minta. Apa yang mereka butuhkan, mereka perlukan tercukupi dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa menyerahkan setiap anak-anak muda menjadi anak-anak muda yang cinta sama Tuhan, hormat sama orang tua mereka, bahkan hidup sungguh-sungguh di usia muda mereka. Hamba berdoa, hamba percaya setiap anak muda yang jaga hidup benar di hadapan Tuhan, masa depannya dibuat Tuhan berhasil, beruntung, jadi unggulan dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi anak-anak kecil yang hadir, tidak dikalahkan oleh musim pasca roba ini Tuhan, agar mereka tidak sakit, mereka tidak masuk rumah sakit, mereka nggak demam, mereka nggak dirawat di rumah sakit, bahkan tumbuh kembang mereka sempurna, bisa berbicara dengan baik, bisa berbicara dengan normal, bahkan apa yang dibutuhkan keluarganya dicukupkan dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi tempat ini,
Gereja Tiberias Bekasi Town Square diberkati Tuhan. Bahkan juga koordinator tempat ini diberkati, Bapak David Raharja bersama dengan istri dan anak-anak diberkati. Apa yang dikerjakan orang benar dibuat Tuhan berhasil. Hamba berdoa menyerahkan juga setiap pengerja dewasa pasangan suami istri diberkati. Bahkan juga pengerja muda di tempat ini diberkati Tuhan. Guru-guru sekolah minggu diberkati. Tim event, tim production, bahkan juga operator sound, bahkan juga yang telah menjaga keamanan kebersihan, kami semua diberkati. Bahkan juga berkati Borneges Worship Team, diberkati Pendeta Yoris Devane, diberkati Bapak Richard Dajo, bahkan juga diberkati Saudara Arda, diberkati Tuhan. Backup singer diberkati Tuhan. Bahkan imam pemusik diberkati Tuhan. Bapak Renaldi, Bapak Kefas, Bapak Daniel Salem, Bapak Semini Joyce diberkati Tuhan. Teman-teman choir, Kevin dan rekan-rekan semuanya diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus menyerahkan Gereja Tiberias ke dalam tangan Tuhan. Hamba berdoa, kami bersepakat, kami iman, kami topang doa gereja kami. Persiapan Natal Stadion Utama Gelora Bung Karno bagi kemuliaan nama Tuhan. Sukses, berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Menyerahkan Gembala Sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, panjang umur, sehat sempurna, penuh kuasa, penuh dengan mujizat dalam langkah hidupnya, disertai oleh Tuhan. Bersama dengan keluarga besar diberkati. Bahkan juga pemimpin gereja Bapak Pendeta Aristo Pariaji diberkati. Bapak Argo Pariaji diberkati memimpin Borneges Youth Ministry, Tiberias Choir, Beloved Kids bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan sepanjang minggu depan agar apa yang kami kerjakan, apa yang kami usahakan, Tuhan buat kami berhasil. Tuhan angkat hidup kami naik, beri damai, beri sukacita, beri pertolongan dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kami pulang, kami rindu terima berkat dari kerajaan sorga. Mari arahkan hatimu di hadapan Tuhan. Angkatlah kedua belah tanganmu dan aminkan setiap doa berkat yang disampaikan di malam hari ini dengan iman. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengangkat wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah berkat, kasih, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dari arah Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan datang kedua kali. Maranatha, keluargamu, keluargaku berkumpul di bumi, berkumpul dalam kerajaan surga. Yang diberkati Tuhan, yang dikasihi Tuhan, sama-sama kita katakan selamat hari Minggu, sampai berjumpa ibadah minggu selanjutnya. Shalom Tiberias.